Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya, saya dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi dari hukum lingkungan. Untuk pertemuan kali ini yaitu bab 4 mengenai instrumen hukum lingkungan nasional, pencemaran, dokumen lingkungan, dan perizinan. Pengantar kelembagaan. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang tergolong hak sosial. Pengaturan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya, ditetapkan dalam beberapa konvensi dan undang-undang. Undang-undang itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut dengan UU PPLH. Atas dasar pengaturan tersebut, maka hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk hak sosial dalam Fundamental Rights. Hal ini sesuai dengan pendapat Philippus M. Hajon bahwa hak-hak kodrat dari human rights yang dikonversi menjadi hak-hak hukum disebut fundamental rights. 1. Inti hak sosial adalah right to receive. 2. Makna hak atas lingkungan. Hidup yang baik dan sehat sebagai hak sosial adalah setiap warga negara berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat dari negara. Karena itu, ada kewajiban bagi negara untuk memenuhi kebutuhan setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28H. Selanjutnya, kewajiban negara dalam memenuhi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilakukan melalui upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 3 UU PPLH, salah satu tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah memenuhi hak asasi manusia untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Rincian dari tujuan tersebut seperti berikut, yakni Pasal 3 UU PPLH Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan A. Melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. B. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat. C. Menjamin kelangsungan hidup dan kelestarian ekosistem. D. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. E. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. F. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan. G. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. H. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. I. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dan J. Mengantisipasi isu lingkungan global. Baiklah, selanjutnya mengenai berdasarkan jenis dan tujuan tindak pemerintah. Maka tindakan pemerintahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain 1. Pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. Melakukan kerjasama atau kontrak. 3. Melakukan tindakan nyata. 4. Membentuk peraturan bersama. 5. Menetapkan keputusan, khususnya perizinan dan atau 6. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai suatu tindak pemerintahan harus sesuai dengan keabsahan atau legalitas tindak pemerintahan yang meliputi 1. Wewenang,
2. Substansi, dan 3. Prosedur. Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum dalam perlindungan dan pengelolaan telah memberi legitimasi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan lingkungan seperti berikut. Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni 1. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah bertugas dan berwenang a. menetapkan kebijakan nasional, b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional, d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS, e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL UPL, f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca, g. mengembangkan standar kerjasama, h. mengordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya, secara legalitas formal, upaya pemerintah melindungi dan mengelola lingkungan hidup dengan mendasarkan pada aspek wewenang. Pengaturan aspek wewenang itu tercantum dalam Pasal 63 UU Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota sebagai berikut. 2. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang sebagai berikut. A. Menetapkan kebijakan tingkat provinsi, b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi, c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPLH provinsi, d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL serta UPL, e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi. 3. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten atau kota bertugas dan berwenang a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten atau kota, b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten atau kota, c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten atau kota, d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL UPL. Untuk selanjutnya yakni Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ekoregion. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu. Sesuai dengan definisi tersebut, maka RPPLH merupakan tindak pemerintah yang tergolong dalam tindakan perencanaan. Dalam negara hukum kemasyarakatan modern, tindak perencanaan selaku figur hukum dari hubungan hukum administrasi. Dengan demikian, RPPLH dibentuk dalam produk hukum berupa a. RPPLH nasional dibentuk dalam peraturan pemerintah, b. RPPLH provinsi dibentuk dalam peraturan daerah provinsi, dan c. RPPLH kabupaten atau kota dibentuk dalam peraturan daerah kabupaten atau kota. Penyusunan RPPLH sebagai tindak perencanaan terhadap lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan memenuhi 5 komponen dari proses yang dinamis dan interaktif untuk pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu
inventarisasi, evaluasi, perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan. Tindakan perencanaan yang meliputi beberapa komponen tersebut juga tergambar dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mencantumkan bahwa perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan 1. Inventarisasi lingkungan hidup, 2. Penetapan wilayah ekoregion, dan 3. Penyusunan RPPLH atau Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya, tujuan environmental planning yang tertuang dalam EPAA juga masuk dalam penyusunan RPPLH yang digunakan sebagai dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Selama ini, RPJP nasional dituangkan dalam bentuk undang-undang dan RPJP daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Demikian halnya dengan RT/RW nasional yang dituangkan dalam undang-undang dan RT/RW daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah. Tapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat problem. Problem ini mengenai bentuk hukum RPPLH yang ditetapkan dengan pengaturan pemerintah menjadi dasar dalam menyusun RPJP dan RT/RW yang kedudukan hukumnya lebih tinggi, yaitu undang-undang. Secara hierarki, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak dapat dijadikan konsiden mengingat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, misalnya PP menjadi dasar pengingat undang-undang. Namun secara substansial, RPPLH dapat digunakan sebagai rujukan untuk menyusun substansi RPJP dan RT/RW agar terjadi harmonisasi dan sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Hal ini akan berbeda dari dokumen RPPLH tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. RPPLH tingkat provinsi dan RPPLH kabupaten atau kota dibentuk dalam produk hukum peraturan daerah. Produk hukum ini memiliki derajat yang sama dengan produk hukum untuk RPJP dan RT/RW, sehingga Perda RPPLH dapat digunakan menjadi konsideran mengingat dalam penyusunan bentuk hukum RPJPD dan RT/RW daerah. Selanjutnya, yakni kajian lingkungan hidup strategis. Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program. Instansi yang berwenang menyusun KLHS adalah pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan wilayah administratifnya. Namun, dalam kewenangan penyusunan harus saling berkaitan dan saling mendukung agar terjadi keserasian dan keharmonisan kondisi dan wilayahnya. Selanjutnya, KLHS sebagai rangkaian analisis yang sistematis tentang potensi lingkungan hidup berisi tentang 1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan. 2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup. 3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem. 4. Kinerja layanan atau jasa ekosistem. 4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. 5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Dan 6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. KLHS disusun sebagai dasar bagi pemerintah dan atau pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan.
Jika berdasarkan hasil KLHS dinyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka pemerintah dan atau pemerintah daerah wajib memperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan menghentikan segala usaha dan atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung. Sesuai dengan substansi dan fungsi KLHS yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, maka penyusunan KLHS harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai wujud partisipasi masyarakat. Baiklah, selanjutnya yakni baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat BMLH adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, dan komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur suatu lingkungan hidup. Istilah BMLH dapat menimbulkan pengertian yang ambivalen. Banyak orang yang lebih sering menggunakan istilah nilai ambang batas. Nilai ambang batas adalah batas tertinggi dan terendah dari kandungan zat-zat makhluk hidup dan komponen-komponenlah dalam setiap interaksi dalam lingkungan, khususnya yang mempengaruhi mutu lingkungan. Dengan kata lain, nilai ambang batas merupakan batas-batas daya dukung, daya tenggang, dan daya toleransi atau kemampuan lingkungan. Pengertian daya dukung lingkungan, daya toleransi lingkungan, dan daya tenggang lingkungan yang dalam istilah asing disebut carrying capacity adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perkehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya. Dengan demikian, pembangunan nilai ambang batas itu dikaitkan dengan kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal itu berbeda dari BMLH yang digunakan sebagai penentu dalam menetapkan pencemaran. Selanjutnya, perbedaan lain penggunaan istilah BMLH dan nilai ambang batas bisa dilihat dari aspek hukum, yaitu BMLH memiliki karakter diwajibkan, seperti diatur dalam pasal 20 ayat 3 bahwa setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan memenuhi persyaratan, yakni memenuhi BMLH dan mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan istilah nilai ambang batas tidak memiliki karakter diwajibkan, hanya digunakan sebagai batas atau ukuran untuk mengukur daya dukung lingkungan bagi perkehidupan manusia. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa BMLH selalu merupakan nilai ambang batas, tetapi tidak semua nilai ambang batas merupakan BMLH, selama tidak diwajibkan berdasarkan peraturan hukum. Berdasarkan pasal 20 ayat 1 UU PPLH, BMLH berfungsi untuk menentukan terjadinya pencemaran. Baku mutu lingkungan hidup meliputi A. Baku mutu air, B. Baku mutu air limbah, C. Baku mutu air laut, D. Baku mutu udara ambien, E. Baku mutu udara emisi, F. Baku mutu gangguan, dan G. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, jenis baku mutu lingkungan hidup menurut pasal 20 ayat 2 dapat dibedakan dalam dua sistem, yaitu effluent standard merupakan kadar maksimum limbah yang diperbolehkan untuk dibuang ke lingkungan atau istilah dalam UU PPLH disebut baku mutu air limbah, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan. 2. Stream standard merupakan batas kadar untuk sumber daya tertentu seperti sungai, waduk, dan danau. Kadar ditetapkan berdasarkan pada kemampuan sumber daya beserta sifat peruntukan atau sistem dalam UU PPLH disebut baku mutu air, baku mutu udara ambien, dan baku mutu air laut. Dengan adanya dua pembedaan baku mutu lingkungan hidup, maka konsep pencemaran lingkungan hidup perlu diperjelas. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.
Selanjutnya, AMDAL dan UKL atau UPL. Analisis mengenai dampak lingkungan atau disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL dan UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap suatu usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Dengan demikian, AMDAL dan UKL/UPL merupakan suatu dokumen kajian lingkungan atau suatu rencana kegiatan dan atau usaha yang digunakan sebagai syarat dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, analisis resiko lingkungan. Dalam pasal 47 UU PPLH menyatakan setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan dan atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis resiko lingkungan. Analisis resiko yang diatur dalam pasal 47 ini merupakan prosedur yang digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk genetik dan pembersihan atau clean up limbah B3. Resiko merupakan perkiraan kemungkinan terjadinya konsekuensi kepada manusia atau lingkungan. Resiko yang terjadi kepada manusia disebut sebagai resiko kesehatan, sedangkan resiko yang terjadi pada lingkungan disebut sebagai resiko ekologi. Resiko lingkungan atau ekologi merupakan resiko terhadap kesehatan manusia yang disebabkan oleh karena faktor lingkungan, baik secara fisik hayati maupun sosial ekonomi budaya. Secara umum, dapat dikatakan resiko lingkungan merupakan faktor atau proses dalam lingkungan yang mempunyai kemungkinan atau probability tertentu untuk menyebabkan konsekuensi yang merugikan manusia dan lingkungannya. Sesuai dengan pasal 47 ayat 2, setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib melakukan analisis resiko lingkungan harus dilakukan melalui tahapan pertama, pengkajian resiko, yakni meliputi keseluruhan proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan, kesehatan manusia maupun lingkungan hidup. 2. Pengelolaan resiko. Pengelolaan resiko meliputi evaluasi resiko atau seleksi resiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan resiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih. 3. Komunikasi resiko, yakni proses interaktif dan pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan resiko. Selanjutnya, perizinan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan realisasi kewajiban dari negara untuk memenuhi hak sosial masyarakat dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, seperti tertuang dalam pasal 28H UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan adanya ketentuan tersebut dalam konstitusi, negara memiliki kewajiban untuk menjaga, menghargai, dan memenuhi. Sebagai kewajiban dari negara untuk memenuhi hak tersebut, maka pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pengurus negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Dengan adanya kewajiban untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui instrumen perizinan lingkungan mendorong pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjaga, memelihara, memulihkan, dan melindungi lingkungan secara terpadu, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada asas atau prinsip yang berpedoman pada asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UU PPLH. Asas atau prinsip menurut pasal 2 UU PPLH meliputi tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat,
keberhati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, kearifan lokal, lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Semoga materi ini bisa menambah referensi Anda semua. Terima kasih.